Jika Anda menempuh rute Jakarta-Bandung melalui Puncak, maka Anda akan melewati rute ini. Citata, tepatnya di Desa Cipatat, Padalarang, 25 km dari kota Bandung. Kawasan tebing kars ini dikenal dengan keberadaan tebing-tebingnya yang curam, yang menjadi lokasi favorit bagi para pemanjat tebing. Namun, keindahan perbukitan kars ini harus terusik dengan keberadaan industri pabrik marmer dan batu kapur yang bertebaran di sekeliling tebing. Intensitas pengerukan dari industri ini mengancam keberadaan arena panjat tebing. Rio Cornell adalah seorang pemanjat tebing profesional selama lebih dari 16 tahun. Berbagai macam tebing telah ia rayapi. Namun, tebing Citata 125 ini punya arti khusus baginya. Di sisi dindingnya yang dahulu masih gagah sempurna, belajarlah ia menjadi seorang pemanjat. Maka, ia tentu tak rela melihat dinding kars ini dihancurkan oleh para penambang yang tamak. Dulu itu adalah tempat main, kebun, tapi sekarang ditambang pasirnya, banyak bekas truk dan ledakan, dan sekarang yang bersisa tinggal kubangan. Padahal kalau misalnya kita bisa lebih bijak, itu akan lebih bermanfaat untuk agrokultur. Seperti itu. Inilah upaya Rio Cornell bersama dengan berbagai pihak untuk menyelamatkan tebing bersejarah. Berawal dari informasi teman sesama alumni Skyger, cerita tentang bagian belakang tebing 125, tempat kami berlatih yang mulai ditambang. Kemudian saya mencoba untuk melihat apakah memang berita atau informasi tersebut benar adanya, dan setelah melihat ternyata memang di belakang terdapat beberapa penggalian yang sudah mepet ke tebing 125. Akhirnya kami memutuskan untuk pindah waktu itu. Dalam artian sebagai Skyger, yayasan Skyger, dulu kita di Dago. Kemudian karena ada berita itu kami pindah, karena memang buat kami tebing 125 itu sangat memiliki nilai sejarah, karena disinilah pertama kali pionir panjat tebing modern, Mas Hari sekaligus pendiri Skyger, berlatih panjat tebing. Kemudian juga dari sini juga banyak lahir pemanjat tebing handal Indonesia. Bertemu dengan Mamai Salim, seorang pemanjat tebing senior. Dialah saksi hidup dari kehancuran tebing akibat penambangan masif yang telah berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Kalau bisa diceritakan sedikit mungkin Kang, waktu dulu awal-awal tahun berapa Kang Mamai pertama suka manjat ke 125 ini Kang? Makin intensifnya itu mulai 81. 81 sangat intensif. 82 bahkan saya sempat tinggal di bawah. Ya, kalau kita lihat ya kayak sekarang seperti ini kan, dulu bukan sebesar ini terus tiba-tiba jadi meluas seperti itu. Dulu gimana itu cerita tentang itu Bang? Depan ini terus yang tengah juga nggak ada, hanya sedikit sekali kayak gitu. Kalau sekarang nggak tahu ya, mungkin itu urusan negara lah itu. Mereka juga masa sih pabrik liar kayak gitu. Betul. Nanti tinggal pemerintah sendiri sebetulnya yang harus punya keputusan. Ini kawasan Kars Citata ini kan kawasannya luar biasa.
saya jadi teringat juga dengan cerita di luar, ada namanya tree hugger, kelompok tree hugger. Mereka adalah pencinta pohon. Ketika pohon-pohon akan ditebang, mereka lalu tidur di atas pohon tersebut, sehingga para penebang tidak jadi untuk memotong pohon itu, bahkan biasanya suka terjadi ricuh dan sebagainya. Nah, lalu kita pilih tempat di agak bawah dari puncak. Dari Desember mulailah dibuat saung di atas tebing 125. Pada saat proses pembuatan kita mencicil barang-barang yang dipakai atau bahan-bahan yang dipakai, dari mulai bambu, terus dan kayu, dan juga atap alang-alang, dan juga ada beberapa bahan plastik agar tidak tembus waktu hujan, tidak bocor. Dan sudah 3 bulan akhirnya jadi, dan dari mulai situ kita sering tinggal di sana. Kadang-kadang kalau lagi waktu senggang lagi ini, kita selalu tidur di atas. Aduh, enak sekali. Ya. Sesuai dengan keinginan kita untuk menjaga kelestarian Kars Citatah ini juga, dengan adanya tambahan jalur baru ini, mudah-mudahan banyak pemula yang sering berlatih. Jadi semakin ramai rekan-rekan yang memakai tempat ini untuk berlatih, sehingga kelestarian Kars Citatah tetap terjaga. Ternyata ketika dalam perjalanannya terpikir juga bahwa dengan hanya membuat saung ya tidak cukup untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Hal yang terpenting akhirnya kami berusaha mendekati warga sekitar. Penyelamatan Kars Citatah, utamanya Gunung Hawu dan Pabeasan, itu memang harus ada semacam solusi alternatif gitu. Solusi alternatif ketika kalau ini di stop penambangan, lalu warga mau makan apa? Kan itu jadi pertanyaan besar. Nah, langkah baiknya kalau mereka ini sebagai Karang Taruna dilibatkan untuk ikut latihan, dididik, biar mereka merasa memiliki daerahnya sendiri. Langkah hoyongna warga, apa yang diinginkan oleh warga, itu yang sebetulnya. Sinilah pabrik Multi Marmer. Dulu pabrik ini tidak terlalu besar tanahnya, tapi sekarang sudah membesar. Di belakang dia mengambil beberapa tanah yang katanya sih tanah desa, tanah bengkok atau tanah ini pengangonan. Kemudian sekarang sudah dibuat jadi pabrik, jadi makin besar, sehingga juga ya bisa kita lihat menghalangi tebing yang biasa kita pakai untuk latihan, tebing Citatah 125. Tidak hanya sejarah panjat tebing, gugusan Kars yang disebut oleh para ahli geologi sebagai formasi Raja Mandala ini juga menyimpan cerita prasejarah. Di Gua Pawon yang berjarak kurang lebih 2 km dari tebing Citatah 125, kisah tentang Bandung Purba terkuak. T. Bahtiar, seorang ahli geologi, menjadi salah satu penggerak dari aksi penyelamatan situs-situs prasejarah yang banyak tersebar di kawasan Kars Raja Mandala. Berasal dari kelompok riset Cekungan Bandung, T. Bahtiar berhasil menyelamatkan situs Gua Pawon dari penambangan menjadi kawasan konservasi. Jadi di sini juga kondisinya sebenarnya masih seperti di 125 juga ya Pak ya, masih ada beberapa tempat yang belum dikonservasikan, dibebaskan, itu masih ada masih banyak. Di sini kan baru dua. Satu Gua Pawon, dua Gunung Masigit. Bentukannya luar biasa bagusnya. Gunung Hawu di belakang tebing 125 ya, apa biasa? itu bentukannya langka dan luar biasa besarnya. Jadi natural bridge itu harusnya langsung dikonservasi. Gua Pawon yang berada pada punggung Bukit Pawon merupakan salah satu landmark Bumi Parahyangan. Gua Pawon terdiri dari sekumpulan ruang dan lorong-lorong pendek
pada lereng Bukit Pawon di jajaran perbukitan Batu Gamping Raja Mandala. Antara ruangan gua yang satu dengan yang lain berada pada ketinggian yang berbeda, sehingga sekilas mirip rumah susun. Ketika memasuki pintu utama Gua Pawon, bau kotoran kelelawar terasa sangat menyengat. Ribuan kelelawar dari jenis pemakan serangga menggantung pada dinding-dinding gua. Di Gua Pawon inilah Teh Bahtiar menemukan jejak kehidupan prasejarah berupa kerangka manusia purba. Dari mulai Padalarang ini sampai Pelabuhan Ratu, dulunya laut dangkal. Jadi kalau waktunya kira-kira antara 30 juta tahun sampai 23 juta tahun yang lalu. Rentangnya itu ini di genang laut. Cuman dangkal ya. Laut dangkal. Jadi cahaya matahari masuk dan jernih. Dua syarat itu membentuk binatang koral tumbuh di sini, lalu mati, tumbuh, mati gitu ya. Sampai membentuk ketebalan yang ratusan meter. Inilah yang menjadi batu kapur sekarang atau batu gamping sekarang yang banyak dipanjati oleh para pemanjat ini. Berlari mengitari tebing Citata 125 sering dilakukan oleh Rio Cornell. Di sepanjang rute tempat ia melatih otot-otot memanjatnya itulah ia bisa memandangi dampak kerusakan akibat penambangan tebing yang ia cintai. Para buruh yang bekerja di pertambangan milik pabrik adalah masyarakat di sekitar kawasan Citata. Tentu saja mereka sadar bahwa selain merusak lingkungan dengan upah yang hanya sebesar Rp10.000 per hari, pekerjaan ini juga tidak bisa menyejahterakan mereka. Hanya saja banyak warga yang tidak tahu alternatif pekerjaan lain. Mungkin kita bisa menengok kepada Bapak Asep, mantan penambang yang menjadi petani jambu. Dengan beralih profesi, ketua gabungan kelompok tani ini bisa hidup lebih sejahtera dibandingkan dengan menambang. Makanya itu, hanya tilas nambang di Gunung Hawu. Oh, kapukur kumaha jantan beralih ayeuna kanu tani teh Pas tekahar terus ya sareng kasihan we kana ieu anak alam ya sekitar lah Gunung Batu. Jadi alhamdulillah gitu seueur ayeuna tilas-tilas penambang beralih profesi karena pertanian, karena tani berhasilnya banyak. Tah eta keluhan ti Abah mah lah panuhun ya. Diberhentikeun eta kanggo pendinamitan ya margi ngaganggu ya kana areal pertanian. Kumaha eta ngagangguna teh, Bah? Apaan batuna kitu tah janten batuna. Gitu. Kumaha gitulah muncrat gitulah. Laslengnya ka dieu nya. Dan pan di handapna teh ya areal pertanian. Abdi bade terasing lancar we atuh pertanian. Mohon sami-sami sugan engke tiasa liren eta. Sama panuhunnya lah. Mohon abdi bade ieu lompat sakantenan ieu muang jamu ya Abah. Kepentingan ya panuhun teh lah. Mohon Biasa diusahakeun ya kasihan ku alam. Yuk.
Saya khawatir jika kedepannya tebing tempat biasa saya memanjat hilang karena sepanjang hari terus digerus oleh penambang dengan menggunakan alat berat dan peledak. Hanya itu yang bisa saya lihat setiap harinya ketika saya melakukan latihan jogging mengelilingi tebing 125. Mudah-mudahan apa yang saya khawatirkan tidak terjadi sehingga tetap bisa berlatih di tebing 125.